ke baru. Bentar. Saya kasih nama pandas. Ya, jadi sekali lagi Pandas adalah library dari Python yang digunakan untuk apa? Melakukan pengolahan data, pengolahan data. Eh, karena ini adalah merupakan sebuah library, maka untuk menggunakannya kita harus memanggil library itu. Ya, hampir sama dengan bahasa pemrograman lain, kita harus mengimport ya, mengimport library itu dengan cara import pandas s pd. Jadi, mengimport pandasnya aliasnya adalah pd. Ini bebas, nggak harus pd ya, mau variabel apapun terserah, tetapi standar yang digunakan di pandas adalah pd untuk memudahkan bahwa ini sudah apa sudah semacam sepakatkan bahwa aliasnya pandas adalah pd untuk memudahkan. Nah, ini kalau sudah diimport maka kita bisa menggunakan library pandas di sini. Biasanya memang library ini sudah terinstall kalau kita menginstall Python atau Jupyter Notebook. Jadi otomatis sudah ada, tinggal diimport. Nah, untuk apa pengolahan data dengan menggunakan Pandas ini ada eh, datanya kita ada dua dua cara untuk ini datanya apa ya. Data itu bisa kita generate sendiri, kita buat sendiri, atau data dari apa namanya dari tempat lain, mungkin dari komputer kita, dari website dan sebagainya. Ya. Eh, Kalau umumnya sih penggunaan dalam pekerjaan maupun riset-riset itu ya data yang ada di tempat lain. Kita nggak membuat data sendiri. Ya. Tapi di sini mungkin saya sampaikan sedikit kalau membuat data sendiri seperti apa. Tapi intinya nanti adalah yang apa yang menggunakan data dari tempat lain. Nah, struktur data di Pandas itu ada dua, yang dinamakan dengan series, satu lagi yang dinamakan dengan data frame. Ya. Series itu adalah untuk yang berdimensi satu, jadi hanya satu kolom saja, sedangkan data frame dua atau lebih. Ya, kebanyakan yang digunakan dalam apa pekerjaan real ataupun riset-riset yang nyata itu ya menggunakan data frame karena tabel itu ya apa biasanya akan banyak kolom. Nah, yang sering digunakan pasti data frame untuk keadaan tertentu atau kasus-kasus tertentu kita gunakan series. Oke, saya mulai untuk yang apa membuat data sendiri dari series ya, series dulu. Series. Untuk membuat data kita bisa membuat di yang pernah kita pelajari, yang pernah kita diskusikan yaitu bisa di list, bisa di set, di tuple atau di dictionary. Ya. Saya ambil di pertama adalah di tuple dulu misalnya. Ya. Kalau saya buat tuple X yang isinya hari gitu ya. 5,99 misalnya. Nah, ini adalah tuple tipe X. Nah, itu tuple. Nah, sekarang apa tuple ini mau kita buat menjadi series di Pandas. Nah, ya, jadi series. Caranya sebenarnya mudah, tinggal kita taruh di variabel lain, kemudian karena tadi sudah diimport ya, bisa digunakan sepanjang tidak dikeluarkan di sini.
Akan dengan pandasnya sudah dialiaskan dengan PD. PD series apa yang dibuat series ini adalah X. Nah, itu sudah menjadi series yang tersimpan di Y. Ya. Sehingga tipenya itu Y-nya adalah bertipe, nah, pandas core series dia. Kalau ditampilkan, maka dia akan menjadi apa namanya satu kolom gitu ya, tabel. Di ARI 432 5,99 ini adalah dalam satu kolom. Yang sebelah kiri sama seperti sebelumnya ya, indeksnya. Lalu dimulai dengan 0 indeksnya. Indeksnya selalu dimulai dengan 0. Oke, kemudian ini contoh apa namanya dari tapel. Ini menampilkannya bisa pakai print, bisa nggak pakai print juga nggak apa-apa ya. Saya coba pakai print di sini. Nah, sama aja, cuman bedanya ada tulisan out. Ini yang menjelaskan ini output. Oke, sekarang kalau kita menggunakan selain tapel, misalnya dictionary untuk membuat datanya. Oke, saya buat dictionary D. Intinya dictionary kan ada key dan value ya. Hanya tentang buku. Judul bukunya keluar dulu data science. Oke, kemudian pengarang misalnya terus penerbit PGR. Ini sebuah dictionary. Dictionary D ini mau saya buat dalam seriesnya Pandas. Ini sama seperti tadi, tinggal variabel lain pd.series. Apa yang diseriskan? Variabel D kapital. Nah, ini sudah. Ya. Ini kalau kita cek tipe dari D kapitalnya. Tipe dari D kapitalnya adalah dictionary. Tapi begitu ke P-nya sudah diubah menjadi Pandas series. Kalau dictionary-nya kita tampilkan tentunya ya bentuknya dictionary seperti ini. Tapi kalau sudah ke series maka dia akan menjadi kolom yang menjelaskan judulnya data science, pengarangnya Agus, penerbit DPR. Seperti itu. Oke. Nah, sama di list maupun di set caranya seperti itu, tinggal di simpan variabel lain, kemudian pd.series apa yang diseriskan. Gitu. Oke. Yang kedua adalah data frame. Nah, perbedaannya data frame tadi adalah digunakan pada data yang berdimensi lebih dari satu. Ya. Kalau series satu, dimensi satu, hanya satu kolom. Nah, saya akan membuat data sendiri masih ya, nggak ngambil dari data lain, membuat data sendiri. Saya simpan di variabel data. Kita buat sebuah data dalam dictionary, nanti akan diubah ke data frame. Oke. Dictionary, misalnya data ya, data mahasiswa, nama. Nah, namanya karena lebih dari satu saya simpan di list. Dari list ini ada di dalam dictionary ya. Secara umum besarnya ini adalah dictionary, kemudian di dalam masing-masing item nama nanti atau apa nanti ada list.
Nama ini karena lebih dari satu saya simpan di list. Misalnya ada 3 ya, Unyil. Kemudian list. Dan Ableh misalnya seperti itu. Kemudian tanggal lahir DGLLIR, LHR ya. Ini juga simpan ke list. Nah, tanggal lahirnya si Unyil misalnya 2001 0922. Lahirnya si Juplis 2010 tanggal 7 misalnya. Kemudian tanggal lahirnya si Ableh misalnya 2012 tanggal 06. Kemudian setelah tanggal lahir nilai. Nilainya juga simpan ke list misalnya 90, 87, 8. Terakhir prodi misalnya. Ini juga simpan ke dalam list. Prodinya PTIK semua misalnya. PTIK, PTIK, PTIK. Nah, ini data ini masih dalam dictionary seperti ini. Kemudian saya akan membuat data frame dari data ini. Maka saya simpan ke DF misalnya. Sama seperti tadi, aliasnya kita sebutkan dulu, kemudian titik. Nah, kalau tadi series, sekarang data frame. bd.data frame. Apa yang di data frame? Kan adalah data. Nah, udah. Oke. Ya. Kalau saya buka data frame DF-nya, maka bentuknya akan menjadi tabel seperti ini. Ya. Nama, tanggal lahir, nilai prodi. Bawah. Yang paling kiri sekali lagi selalu oleh Python akan ditambahkan indeksnya. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya nanti. Oke. Nah, ini adalah menggunakan series maupun data frame jika datanya kita membuat sendiri. Nah, sekarang yang biasanya dikerjakan itu adalah datanya dari tempat lain, dari web, dari komputer kita, dan sebagainya. Bagaimana cara membacanya, kemudian mengaksesnya, dan sebagainya. Oke. Saya mulai dulu misalnya ini dari saya untuk hal seperti itu biasanya data itu diambil sering dari open data yang ada di internet. Seperti misalnya yang sering digunakan adalah data yang ada di repository online di UJI Machine Learning. Ini data-data yang ada di misalnya ya, saya tulis di repository online UJI Learning. Sangat banyak data yang bisa digunakan. Kemudian ada yang di kaggle.com. Itu juga banyak yang bisa digunakan di sana. Ya. Saya ambil yang di kaggle.com waktu itu ya. Saya di sini ya. Terlihat ya ininya, kaggle.com-nya. Nah, di dalam kaggle.com ini ada dataset di sini. Nah, ini yang kita ambil di sini, dataset. Nah, ya. Ini banyak sekali data yang bisa digunakan di sini. Ya. Bisa di-download datanya ya. Banyak datanya. Oke. Nah, saya waktu itu download data tentang
Titanic. Ini saya cari Titanic. Salah sini. Titanic. Nah, ini ada beberapa, bisa diambil salah satunya. Saya ngambil yang ini waktu itu. Sebenarnya bukan yang ini yang paling bagus. Ada data lain. Saya ambil yang ini. Nah, diambil di sini ya. Di data. Nah, ini bisa di-download. Ya, download all ini. Oke. Nah, ini sudah saya download. Ya. Di dalam bentuknya biasanya CSV yang sering digunakan. Ya. Data-data itu bentuknya CSV, kemudian kita masukkan ke data frame, kita olah. Walaupun bisa selain CSV juga bisa dari Excel, langsung dari HTML, dari JSON, kemudian dari SQL, itu bisa semua. Itu apa bagusnya Pandas itu seperti itu. Salah satunya dia bisa mengambil data dari apa uh, berbagai format dan diolah dalam sebuah library Pandas ini, data frame. Oke. Nah, saya coba sebentar mau saya baca data yang sudah saya ambil dari Kaggle.com. Saya namanya dulu, saya apa namanya. Sudah saya taruh di laptop saya ini. Namanya adalah bentuk datanya adalah dalam format CSV. Train and test. Nah, baiknya kalau ngambil data seperti dari Kaggle.com atau dari manapun, uji machine learning dari manapun, kalau akan diolah menggunakan data frame, maka taruh satu folder dengan Jupyter Notebook-nya supaya mudah. Ya boleh, nggak apa-apa di luar folder juga boleh, di folder lain boleh. Nanti akan menyebutkan nama foldernya, tapi supaya lebih mudah taruhlah di folder yang sama dengan Jupyter Notebook. Jadi nggak perlu menyebutkan drive maupun foldernya. Oke, nah cara membaca data tadi adalah dengan PD, sekali lagi PD ya sudah diimport Pandasnya dengan alias PD, jadi bisa PD aja. PD.read. Ya. Nah, ini bisa melakukan read terhadap beberapa format data, CSV, Excel, dan sebagainya ini. JSON juga bisa ya. Tuh, SQL, HTML bisa. Nah, saya di sini karena formatnya CSV akan saya buka CSV. Ini .csv gitu ya. Nama datanya tadi adalah train underscore n. Ini yang sudah saya download namanya ini ya. Train n. Pas bentar saya lupa. Train n test2.csv. Ini. Saya run, maka data yang ada di mana ini di data ini train and test 2 CSV itu numpang di kapal Titanic yang tenggelam akan muncul seperti ini. Tapi sekali lagi ini munculnya hanya bisa dilihat saja, nggak bisa diapa-apain. Karena dia langsung PD read, ini nggak disimpan dalam sebuah variabel. Jadi nggak bisa mengolah data ini. Supaya bisa ya kita simpan atau assign ke dalam sebuah variabel, misalnya kapal. Di assign seperti ini. Lalu kita mengolahnya di data yang dinamakan data frame yang dinamakan kapal. Seperti ini nih ditampilkan sama ada 1309 baris dan 28 kolom. Ini kolom-kolomnya nanti yang nggak perlu akan saya hilangkan. Ini dari sini ya. Jadi dari 1309 baris ini, yang paling kiri sekali lagi indeksnya ya dari 0. Dari 1309 baris ini,
yang dimunculkan hanya 5 teratas dan 5 terbawah. Kalau kita sebutkan nama data frame-nya, maka 5 teratas dan 5 terbawah yang muncul. Ya. Kalau mau yang paling atas saja, maka kapal.head, kapal itu nama data frame-nya ya. Head, misalnya ada 3 teratas, maka seperti ini. Maka yang muncul hanya 3 teratas. Kapal.head. Kalau mau yang terbawah muncul ada 15, maka kapal.tail. Ekornya yang di ini. Kapal.tail, misalnya 14 lah. Maka dia akan muncul 14 terbawah. Kalau yang lain yang di tengah-tengah dan sebagainya nanti di belakang saya jelaskan. Ini head dan tail dulu. Ya, seperti itu cara melakukan membaca data dan bisa menampilkan data tersebut. Nah, kalau misalnya data ini sudah kita olah, sudah dimacam-macamin, kemudian mau disimpan ke dalam komputer kita, mungkin ke bentuk CSV lagi, maka kita bisa memindahkan data tersebut ke CSV. Ya. Oke, misalnya ini data kapal sudah diolah ya, maka untuk menyimpannya kita tinggal kapal titik simpan dalam format apa? CSV misalnya, itu CSV. Ini nggak hanya CSV, bisa dalam format lain ya. Kapal.to.csv. Nah, kemudian disebutkan nama filenya. Ya. Nama filenya misalnya kapal 1. Ya. Kapal 1.csv. Jangan lupa ininya, extensionnya CSV. Kapal 1.csv. Nah, sertakan indeksnya harus false. Indeksnya harus false. Kalau tidak false, maka indeks ini akan terbawa ke dalam file CSV-nya. Sehingga kalau kita akan mengolah lagi, nanti indeks ini akan terbawa lagi menjadi double. Gitu. Oke, saya perlihatkan dulu tanpa indeks false ya. Kalau tanpa indeks false, kapal CSV tersimpan. Kalau kita ambil lagi PD PD.read CSV ya ini. Oke, apa yang di-read tadi? Namanya kapal 1.csv ini yang sudah disimpan tadi ya. Nah, maka kita bisa lihat di situ ada unnamed. Ini adalah indeks yang terbawa tadi. Padahal setiap kali akan dibaca, pasti indeks ini akan dimunculkan lagi sama Python. Ini muncul juga di sini, maka ada double seperti ini, unnamed, tidak ada namanya. Ya. Sehingga akan jelek tampilannya seperti ini. Maka itu di dalam menyimpan itu indeksnya harus dibuat false. Nggak harus sih, tapi sebaiknya supaya tidak terbawa itu tadi ya. Indeksnya harus dibuat false seperti ini. Begitu di run, kalau sudah di false ini di run, maka ini sudah false di run, nggak ada unnamed lagi. Satu-satunya indeks yang diberikan oleh Python. Ya seperti itu jadi. Ya, jadi indeksnya di-false-kan tujuannya supaya indeks yang ada di data frame ini tidak terbawa disimpan di file yang kita simpan. Ini kapal 2 CSV ini sudah tersimpan kapal 1 CSV di laptop saya ya. Ini caranya punya seperti ini. Oke, yang berikutnya saya coba simpan ke dalam Excel. Ya.
simpan ke dalam file Excel. Kapal to Excel ya. Namanya misalnya jadi kapal yang kedua, formatnya XLSX seperti ini ya. Indeksnya sekali lagi di false kan, supaya tidak ini ya, indeksnya false. Nah, kalau kita menyimpan ke dalam Excel itu ada apa namanya, nama sheet-nya bisa kita kasih nama ya, sheet yang di bawah itu ya, tab sheet itu, sheet name sama dengan misalnya Titanic. Ini kalau kita lihat di Excel-nya, saya kalau saya munculkan Excel-nya nanti kelamaan, ini aja ya. Nah, kalau kita lihat di Excel-nya, sheet di bawah itu ada Titanic, ya, namanya jadi Titanic. Jadi kalau manggil lagi ya tinggal pd dot read Excel ya. Namanya di situ adalah kapal underscore 2.lsx. Ini cukup. Nah, biasanya di Excel itu sheet-nya bisa lebih dari satu kan. Nah, kalau lebih dari satu kita bisa memanggil nama sheet-nya. Sheet name-nya apa? Sorry. Name-nya apa di sini? Ya. Karena ini kan cuma satu. Ya, maka cukup seperti ini. Nah, akan muncul sama data yang sama. Ya, oke. Nah, kemudian satu lagi saya ambil contoh membaca data dari HTML, dari web. Ya, dari HTML. Ya. Saya buka, ini ada web FDIC ini, Federal Deposit Insurance Corporation. Ya, Amerika ini memang ya, FDIC. Nah, ini akan saya ambil ke data frame. Ya, tentu saja kalau kita mau mengambil dari web harus ada tabelnya. Nah, ini ada tabelnya kan. Tabelnya ini dari page 1 sampai 47 ini ada tabelnya semua, nanti akan dirangkum. Ini tabelnya seperti ini. Ada tabelnya. Kalau nggak ada tabelnya, nggak terambil oleh data frame. Jadi yang ada tabelnya. Ini tabelnya. Oke. Nah, saya ambil ke dalam data frame. Oh ya. Jadi saya ambil ke dalam data frame, misalnya saya kasih nama data HTML gitu ya. Data HTML PD read. Nah, read-nya di sini read HTML. Oke. Read HTML, kita ambil URL-nya ini, URL dari HTML yang akan kita ambil datanya ya. Copy saja ini di sini, taruh di sini. Nah, ini sudah ya. Oke. Kita panggil data HTML-nya. Nah, dia agak berantakan memang. Ya. Dan di awalnya ada kurung siku, di bawah terakhir juga ada kurung siku. Menunjukkan bahwa data yang terambil ini dibaca jadi list di sini. Ya. Dia agak berantakan. Nggak salah, memang begini. Ya. Nah, supaya
tampilnya seperti data frame yang tadi yang biasa, tabel yang tadi agak tampilannya, maka ini dikasih indeks 0. Data HTML indeks 0. Tampilannya seperti data frame yang tadi. Sama 5 teratas dan 5 terbawah yang ditampilkan. Nah, itu apa namanya lewat HTML yang kita ambil. Jadi kita bisa ngambil juga dari HTML selain dari apa data yang kita download simpan di komputer bentuknya CSV, bentuknya Excel, SQL pun bisa. SQL pun bisa. Tapi harus import SQL Alchemy. Itu nanti SQL saya lewatkan dulu. Cara-cara membaca data di apa namanya di data frame. Jadi ada series, ada data frame, tapi yang banyak digunakan tentu data frame karena yang apa realita di apa namanya di tabel-tabel yang ada di luar itu pasti bentuknya data frame, bukan bukan apa namanya bukan series. Itu dua mungkin series. Oke, yang berikutnya adalah uh, membaca data atau menampilkan data-data tertentu, filter data di Pandas ya. Nah, ini sebagian sebagian aja yang agak mudah dulu karena ini juga saya ya. Oke. Pertama kita lihat ini kapalnya saya ambil dari ini ya kapalku ada data dari kapalku. Oh sorry, nggak ada. Enggak. Namanya apa sebenarnya? Kapalku nama ada kapal satu, kapal dua, posisi kapal. Bentar, saya cek datanya. Salah, kapal Excel. Yang di kapal Excel. Oh iya, saya ambil dulu datanya. Kapalku pt.read data aja yang sudah saya kurangi ini. Kapal Excel.xls. Nah, ini kapalku. Nah, ini uh, data Titanic tadi yang sudah saya kurangi beberapa ya. Ini masih ada satu sebenarnya zero ini, tapi apa-apa ini aja. Jadi dari 28 kolom tadi saya kurangi jadi 9 kolom. Barisnya tetap 1309. Ini data di kapalku. Oke, sekarang saya mau print kapalku dot kolom. Nah, ini adalah sebuah apa namanya perintah untuk melihat kolom apa saja yang ada di data frame kapalku. Ya, dari passenger ID, age, fare, sex, ship SP0, quick class, embark, dan survive. Semuanya dimunculkan di sini ada 9 kolom. Ya, nah itu. Dan cukup nama data frame-nya dot kolom, maka dia akan muncul nama-nama kolomnya di sini. Nah, saya lagi aku. Nah, kalau saya mau mengakses salah satu kolom, misalnya kolom fare, maka tinggal kapalku apa kapalku dalam ini fare ini ya, maka akan dimunculkan ini. Nah, sesuai dengan indeksnya.
indeks 0, fare atau biaya atau cost naik kapal itu 7,25. ID passenger 1, 71. ID penyelenggaraan bayar 7,9 dan seterusnya ke bawah. Ini bisa menggunakan print juga. Ya, print sama ini untuk menggunakan print nggak ada di kiri nggak ada tulisan merah out. Jadi langsung ini. Ya. Ini juga ditampilkan hanya 5 teratas dan 5 terbawah. Ya. Oke. Kemudian kalau mengambil pakai slicing, ya, print kapalku fair, masih fair ya, fair biaya atau cost ya. Kemudian kita slice lewat sebelahnya, misalnya 1 sampai 4. Ya. Ini artinya akan mengambil kolom fair dari data frame kapalku di slice 1 sampai 4. Nah, seperti ini. Ya. Passenger ID 1, 2, 3, 4-nya tidak diambil ya, karena udah pernah dibahas dulu. Kalau seperti ini 1 sampai 4, 4 ini adalah batasan tapi tidak diambil. Jadi yang diambil adalah sampai sebelumnya. Ya. Oke. Nah, itu kalau ngambil dari satu kolom. Kalau ngambil dari lebih dari satu kolom, ya tinggal kita sebutkan saja nama-nama kolomnya di situ. Kalau usah pakai print ya, kapalku. Nah, kalau lebih dari satu kolom, kurung sikunya, ya kurung sikunya ini ada bertingkat dua ya, nested dua. Ini, misalnya fair, ya, kemudian age, apalagi misalnya satu lagi ada P class misalnya ya, P class ini. Nah ini, seperti ini dia akan terambil 3 kolom saja. Oke, nah berikutnya saya demokan apa filter-filter yang sederhana dulu. Berikutnya adalah kalau kita akan mengakses pada titik tertentu ya spesifik, ya, titik tertentu atau yang lebih spesifik, itu kita menggunakan fungsi iLocation, ilog. Ya. Oke, misalnya kapal U dot, nah iLocation atau ilog ini kita gunakan satu. Maka ini atau saya kapalku dulu. Nah, ini kapalku seperti ini. Maka kalau kita buat kapalku ilog 1, ini akan menjembreng atau memperlihatkan pada indeks 1. Indeks 1 ini apa saja isinya. Nah ini ya, passenger ID-nya 1, age-nya 38, fare-nya 71,2. Ini akan diperlihatkan di sini. Passenger ID 2, age-nya 38, fare-nya 71, sex-nya 1, dan seterusnya. Walaupun ini enggak sebenarnya di datanya aslinya enggak semuanya numerik ya, kayak passenger ID itu bukan numerik, tapi angka teks, tapi di sini dinumerikkan sama apa Python, ya nggak apa-apa, karena bisa diubah. Seperti ini, ya. Dijembreng kalau mau spesifik seperti yang saya ini apa iLog 1 seperti ini. Jadi yang ngambil yang 1. Ya. Nah, bisa juga menggunakan iLog dengan apa, melakukan slicing menggunakan iLog ya. Print kapalku dot ilog 2 sampai 5 seperti ini. Nah,
Ini ya, print deh. Nah, ini ya. Kalau pakai print pakai log seperti itu. Ini nggak usah pakai print, maka dia akan memperlihatkan sama seperti tadi waktu nggak menggunakan iLog sih ya. 2 sampai 5 itu artinya 2, 3, 4 gitu. Kalau iLog spesifik ke satu posisi tertentu. Kalau iLog-nya nggak pakai slicing ya, menyebutkan 1, 2 itu posisi tertentu saja. Nah, perhatikan yang di atas tadi saya ulang di sini saya jalan tadi ya. Vir. Yang vir. Nah ini saya copy dulu. Ini akan menampilkan vir di sini semuanya ya. Semuanya tapi hanya 5 teratas dan 5 terbawah yang dilihatkan. Dan saya mau membuat sebuah loop seperti ini. For index, in ya. Terus in yang akan di print adalah indexnya dengan row-nya pair. For index in kapalku. Oh, salah. Terus. Nah, kalau ini dia akan menampilkan vir semuanya sejumlah sampai terakhir ya. Cuman dia di dalam sebuah box seperti ini. Dibuat loop seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan atau mengambil data, kalau di SQL kayak ada kondisinya, where-nya, where apa namanya, namanya ini, where p kelasnya sekian dan sebagainya ya. Oke. Saya tampilkan dulu. Karena saya mau mengambil yang p kelasnya tertentu saja, misalnya p kelasnya 3, maka kita menggunakan fungsi log atau location, bukan ilog tapi log. Ini kapalku dot log kapalku lagi yang p kelasnya misalnya p kelasnya misalnya 3 ya. Sama dengannya 2 ya karena komparasi bukan assignment. Nah, maka yang akan ditampilkan di sini adalah yang p kelasnya 3 saja. Oke. Nah, apa ini untuk satu kondisi. Kalau misalnya ada lebih dari satu kondisi, n misalnya, kita buat misalnya copy. Ya, yang apa p kelasnya 3, n misalnya, oh ini harus dikasih ini saya lupa. Kalau lebih dari satu, ini masih kurung. Kurung ya. N kapalku yang age-nya atau umurnya misalnya lebih besar dari 60 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kalau N, gunakan N, maka yang akan dimunculkan adalah batas yang E kelasnya 3, umurnya di atas 60. Kalau OR ya pakai simbol OR yang garis tegak lurus seperti ini. Nah, itu OR. Ya.
Oke. Kalau kita mau melihat deskripsi dari data frame kita, tinggal menggunakan describe. Nah, ini deskripsi data frame kita. Data frame kapalku tadi. Passenger ID jumlahnya ada 139, 1309. Ya. Fare ada 1309 data. Ini jumlah data dari sini maksudnya ya. Ini yang apa? Yang embark itu 1307 berarti ada yang kosong. Nggak diisi. Min rata-ratanya ini, walaupun passenger ID ini sebenarnya nggak perlu dirata-ratakan karena sebenarnya ini ID kan nggak perlu rata-rata. Yang mungkin age sama fare itu rata ya. Jadi standar deviasi ini minimal nilainya 25% itu adalah kuartil bawahnya, 50% kuartil tengah, 5% adalah kuartil atas. Maksimumnya sekian. Umur maksimum 80. Biaya paling mahal 512. Oke. Nah, untuk mengurutkan data dari kapalku ini misalnya kapalku ini kalau saya tampilkan lagi, kalau tidak diurutkan maka standarnya adalah yang sesuai yang diambil dari data data di tempat lain ya, itu udah terurutnya seperti itu. Kita mau mengurutkan misalnya berdasarkan fare-nya, fare atau biayanya. Maka kapalku pakai sort. Sort di sort value-nya. Sort value apa dasarnya? Berdasarkan kolom fare. Nah, maka di sini pasti akan terurut berdasarkan kolom fare dari yang fare-nya paling kecil 0, gratis ya, sampai yang paling mahal 512. Ini naiknya naik apa namanya? Ascending berarti dari yang kecil ke yang paling tinggi. Tuh. Kalau mau descending, maka ascendingnya di-false-kan. Jadi di sini ascending sama dengan false. Ya. Maka akan terlihat ini fare-nya dari yang paling tinggi, 512. Sampai record terbawahnya adalah yang gratis, yang nggak bayar. Oke. Nah, kemudian eh, saya mau membuat, saya buka aku dulu. Nah, ini seperti ini. Saya membuat di sebelah kanan ini adalah sebuah kolom baru yang menghitung apa misalnya dihitung P kelasnya ditambah dengan uh, ya umur kita tambahkan dengan P kelas terus ditambahkan juga dengan embarknya gitu atau fare-nya umur fare misalnya nggak ada kaitannya siapa ditambahkan tapi kita ya misalnya mau menambahkan data-data itu di kolom baru maka kita bisa pakai kapal misalnya total namanya di sana total ya. Misalnya saya akan menambahkan kapalku umur ya, age. Tambah kapalku fare misalnya. Tambah kapalku bar. Nah, ini kalau kapalkunya saya set, nah, di kanan sudah ada kolom baru total yang merupakan penjumlahan dari kolom-kolom yang saya sebutkan. Age, ini misalnya yang baris indeks 0 ya, age-nya 22, fare-nya 7,25, maka 20 berapa? 9 ya, 725, terus embarknya 231. Itu caranya. Kalau mau menghapus kolomnya saya hapus tadi ya tinggal kapal. Yes.
kapalku kita hapus ya kapalku, simpan kapalku lagi supaya yang sudah terhapus ya. Kapalku drop ya, menghapusnya dengan drop. Apa yang di drop? Yang kolomnya itu namanya adalah, nah, kalau mau kolom lain ya tinggal ganti ini nama kolomnya. Nah, namanya panggil lagi ya, totalnya dikanan-kirikan. Oke, untuk hari ini saya sampaikan itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya stop share-nya. Oke, nanti saya taruh di Google Classroom juga ini, apa, materi ini diambil kalau mau lihat-lihat lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini yang hadir sedikit kali ini. Uh, Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Saya tutup materinya, mungkin saya lanjutkan minggu depan. Mungkin masih tandas atau nanti kita lihat minggu depan. Terima kasih. Apa? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya